Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas atau mempelajari sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Karena ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang fitnah, tentang ujian, cobaan, bala yang menimpa seorang mukmin. Karena ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita telah menetapkan ketika kita hidup di dunia ini pasti kita akan diuji. Karena fitnah itu maknanya ujian, bukan sebagaimana fitnah dalam bahasa Indonesia yang artinya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang artinya Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Linabluwakum, supaya menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya. Jadi ketika kita hidup di dunia ini pasti diuji. Jangan harap ketika kita hidup di dunia lempeng saja, lurus, tidak ada ujian. Mustahil. Yang tidak ada ujian itu kelak di surga Allah Subhanahu wa taala negeri akhirat. Amma dunya darul ibtila. Adapun dunia ini tempatnya ujian, negerinya ujian. Dan ketahuilah bahwasanya yang namanya ujian itu bukanlah sesuatu yang sakit terus gitu, atau sesuatu yang tidak enak terus-menerus, tidak. Akan tapi yang namanya ujian itu bisa jadi kenikmatan, bisa jadi juga musibah. Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Yang artinya, dan kami akan benar-benar uji, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dibebani, yang perintahkan. Allah akan uji kita. Dengan apa? Bisyarri wal khairi, yaitu dengan kejelekan, dengan musibah, dengan sesuatu yang tidak enak. Begitupun dengan khair, kebaikan. Jadi kita itu diuji dengan kebaikan dan keburukan. Akan tetapi tentunya berbeda ketika kita menghadapi kebaikan. Artinya sikap kita berbeda ketika kita diuji dengan kebaikan, dengan sikap kita diuji dengan keburukan, berbeda. Kalau kita diuji dengan kebaikan, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diuji dengan sesuatu yang kita benci, maka kita bersabar. Oleh karena tema hal ini sangat penting untuk kita pelajari. Mana temanya itu kokohnya ahli iman di tengah badai ujian. Yang mana ini disarikan atau diambil di kitab
Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala yang berjudul Sabatu Ahlil Iman fil Fitan. Kokohnya ahli iman melewati atau melawan badainya ujian. Taib, kata beliau hafizahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Innal fitana al-mulimmata wal ahdatha al-mudlahimma idza hallat bin nasi wa nazalat bihim azharat haqa'iqahum wa kashafat ma'adanahum wa mayyazat tayyibahum min khabithihim wa hasanahu min sayyi'ihim. Kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Sesungguhnya beratnya ujian dan kejadian-kejadian yang besar menimpa seorang manusia, maka dengan ujian tersebut, dengan kejadian besar tersebut akan nampak hakikat jati diri seorang manusia. Dengan ujian tersebut akan dibedakan mana orang yang baik, mana orang yang buruk. Dengan ujian tersebut akan dibedakan mana orang yang amalnya itu baik dan mana orang yang amalnya buruk, akan dibedakan. Dan ini kita bisa kiaskan dengan misalkan di salah satu sekolah atau di sini misalnya seorang guru atau seorang ustadz memberikan ujian kepada siswanya, kepada muridnya. Tujuannya apa? Salah satunya untuk membedakan mana orang yang paham, mana yang tidak, mana yang ngerti pelajaran, mana yang tidak. Begitu pun di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya ujian di dunia ini. Dengan ujian tersebut Allah tahu mana yang benar keimanannya dan mana yang dusta. Oleh karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yang artinya Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan saya telah beriman, kemudian mereka tidak diuji? Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia mengira ketika mereka mengikrarkan saya telah beriman, kemudian Allah tinggalkan mereka begitu saja tanpa diuji? Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian tersebut Allah tahu siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta dengan keimanan. Oleh karenanya seorang muslim memperhatikan hal ini. Sudahkah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya? Artinya ketika dia senang tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia susah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan nanti di dalam kitab ini, ada sekelompok manusia yang beribadah kepada Allah itu dalam keadaan lapang saja. Di keadaan lapang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dalam keadaan sempit, dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis hafizallahu taala, walillahil hikmatul balighatu fi dzalika. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah yang mendalam dalam hal ini. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua, kemudian dengan ujian tersebut terbedakan mana yang benar, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, terbedakan dengan ujian tersebut. Tentu apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang dalam permasalahan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyamizallahul khabitha minat thayyib. Dengan ujian tersebut
Allah Subhanahu wa taala membedakan mana yang baik atau mana yang buruk dari yang baik. Wa hadhihi min hikmatillahi fi ibtila'i khalqihi. Dan ini adalah hikmah Allah ketika Allah menguji seorang hambanya. Allah SWT berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum as-sabirina wa nabluwa akhbarakum." Yang artinya, sungguh benar-benar kata Allah, kami akan menguji kalian sampai kami tahu dengan ujian tersebut siapa yang bersungguh-sungguh taat dan siapa yang sabar. Dengan ujian tersebut terbedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian kata penulis hafidallahu ta'ala, wal hayatu kullaha maidanu ibtila wa darun imtihan wan nasu fihi laisu sawa. Dunia ini seluruhnya ujian. Dunia ini seluruhnya ujian. Dari awal kita lahir sampai kelak kita meninggal dunia pasti tidak lepas yang namanya ujian. Beres permasalahan A, muncul B. Beres permasalahan B, muncul C. Bahkan terkadang C belum beres, D muncul, E muncul, dan seterusnya. Akan tapi beruntung bagi seorang mukmin karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Beruntung bagi mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Jadi solusi dari setiap permasalahan, takwa. Ketika ada masalah, bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Allah akan berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Begitupun yang namanya dunia ini, darun imtihan, tempatnya ujian. Wan nasu fiha laisu sawa. Manusia di dunia ini tidak sama. Manusia di dunia ini tidak sama. Secara umum manusia ketika ditimpa dengan ujian ada dua. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis hafidallahu ta'ala. Faminhum man ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepi, di ujung. Maksudnya apa? Dijelaskan potongan ayat selanjutnya. Apa maksud beribadah di tepi atau di ujung itu? Yaitu ketika dia diberikan kenikmatan, dia tenang dengan keimanannya. Nikmat saya banyak. Harta luas, anak banyak. Kemudian apa yang saya inginkan dari masalah dunia misalkan bisa terwujud. Tenang dia. Akan tetapi, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Akan tetapi ketika diuji saja dia, artinya mungkin hartanya hilang, atau mungkin dia ditinggal atau ditinggal mati oleh keluarganya, dia apa langsung menyalahkan Allah. Dia tidak terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang seperti ini, khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Ini golongan yang pertama. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tepi. Tadi sudah dijelaskan mana beribadah di tepi. Kemudian wa minhum man ya'budullaha ala ilmin wa basiratin wa imanin rasikhin wa aqidatin sahihatin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di atas ilmu, di atas keterangan yang nyata,
di atas keimanan yang kokoh, dan di atas akidah yang benar. Maka bagi orang yang seperti ini, hani'an lakum, hani'an lahum, berbahagia bagi kalian, berbahagia bagi mereka yang sifatnya seperti ini. Dia punya ilmu, dia punya pemahaman, dia juga punya keimanan yang kokoh, dia punya akidah yang selamat. Maka sebesar apapun ujian yang menimpa dia, pasti dia bisa melewatinya biidznillah ta'ala. Karena tidaklah seorang terpleset atau melenceng dari jalan yang lurus, tidak sabar ketika diuji, kecuali disebabkan tidak adanya ilmu. Oleh karena kita saksikan para ulama adalah mereka orang yang paling sabar, paling kokoh ketika melawan ujian. Kenapa? Mereka orang yang berilmu. Dan tidaklah orang itu tergelincir, tidak kokoh, terfitnah dengan dunia. Dia meninggalkan agamanya hanya karena dunia. Dia mengambil yang haram hanya karena besar. Tidaklah dia melakukan seperti itu kecuali apa? Pasti ada melain, tidak ada ilmu. Atau bisa jadi dia sudah ada ilmunya, tetapi dia ghalabat alaihi syahwat, dia dikuasai oleh syahwat. Karena ketahuilah bahwasanya fitnah yang terbesar menimpa seorang manusia ada dua. Pertama syubhat, yang kedua syahwat. Syubhat itu berkaitan dengan pemikiran dia yang salah. Yang kedua terkait syahwat, itu terkait keinginan yang melenceng dari syariat. Nah, orang yang mampu melewati kedua ujian ini atau ujian yang lainnya adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian kata beliau hafizallahu ta'ala, menyebutkan ciri-ciri atau sifat orang yang kuat imannya, yang akidahnya benar seperti apa? Fa in asabatu fitnatun sabara fakana khairan lah. Artinya, ketika ia diuji dengan musibah, dia bersabar, dan itu baik bagi dia. Wa in asabatu ni'matun syakara, ketika ia diberi nikmat, bersyukur. Ini ciri orang yang berilmu, ciri orang akidahnya benar, ciri orang yang mampu melewati ujian-ujian adalah ketika ia diuji, bersabar. Artinya diberi sesuatu yang tidak enak, bersabar. Dan ketika ia diberi nikmat, bersyukur. Karena kehidupan dunia ini tidak terlepas dari dua hal. Imma ni'mah, bisa jadi nikmat. Imma ibtila, bisa jadi ujian. Tidak lepas dari dua hal ini. Nah, orang yang mampu melewati dua hal ini dengan sabar dan bersyukur, maka dia termasuk apa? Orang yang insya Allah biidznillah ta'ala akan kokoh melewati fitnah-fitnah, ujian-ujian yang ada di dunia ini. Kata beliau, wa hadza la yakunu li ahadin illa lil mu'min. Sifat seperti ini artinya dia bisa bersyukur ketika diberi, dia bersabar ketika diuji, tidak mungkin bisa didapatkan kecuali oleh seorang mukmin, mukmin yang sempurna keimanannya. Jadi lihat diri kita. Sudahkah kita misalnya ketika diberi bersyukur atau masih ngeluh? Karena ketahuilah bahwasanya hakikat seorang bersyukur itu bukan karena banyaknya nikmat yang ia dapatkan. Karena bisa jadi misalkan orang diberi nikmat dunia begitu banyak, hartanya, ladangnya, tanahnya, anaknya, istrinya misalnya. Apa yang ia inginkan dari dunia dia dapatkan, tetapi lihat mereka begitu tamak terhadap dunia. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang mungkin biasa saja. Uangnya mungkin pas-pasan. Kemudian hidupnya juga biasa-biasa saja. Akan tapi apa? Dia mampu bersyukur. Karena letak syukur itu di dalam hati. Ketika hati ini mampu bersyukur qanaah, yang kecil pun terasa besar. Akan tapi ketika hati ini tamak terhadap dunia, yang besar pun terlihat kecil. Oleh karenanya, latihlah diri kita untuk bersikap
dua hal ini. Ketika diberi bersyukur, puji Allah, sandarkan nikmat kepada Allah. Kemudian ketika kita diuji, bersabar. Dan ujian itu memang sesuatu yang tidak enak, dibenci oleh jiwa, seperti misalkan meninggal sebagian anggota keluarga kita, misalkan, atau sakit, atau apapun itu, karena memang tidak enak ujian itu. Akan tapi berbahagia bagi orang yang mampu bersabar. Pahitnya ujian mampu dia imbangi dengan besarnya pahala. Jadi pahit ujian itu, tapi dia dapatkan pahala yang besar disebabkan apa? Dia bersyukur. Berbeda ketika pahit musibah dibanding dengan mengeluh. Pahit musibah, kemudian pahit ada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa dosa. Jadi ruginya double. Rugi badannya, rugi terkena musibah, rugi dapat dosa. Berbeda dengan orang yang bersabar. Dia ruginya cuma badannya saja, cuma hartanya saja. Akan tapi apa? Dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yang disempurnakan balasannya adalah orang-orang yang bersabar tanpa batasan. Orang yang bersabar itu tanpa batasan. Kenapa? Yang namanya sabar itu tanpa ada batasan. Jadi tidak ada yang namanya apa? Kesabaran saya sudah habis misalnya. Tidak. Berarti dia belum sabar. Yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Sebagaimana pahalanya tidak ada batasnya. Dan apa yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala ini termaktub di dalam kitab Sahih Muslim, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, tapi beda lafadznya, tapi secara makna sama. Kata Nabi Muhammad SAW, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra syakar, fakana khairun lah, wa in asabathu darra sabar, fakana khairun lah, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Yang artinya, kata Nabi Muhammad SAW, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Jadi Nabi kita Muhammad SAW takjub kepada seorang mukmin. Apa yang membuat takjub? In asobathu sarra syakar. Ketika ia diberi dengan nikmat, dia bersyukur. Fakana khairun lah, itu baik bagi dia. Takjub Nabi Muhammad SAW. Karena syukur itu, atau orang yang bersyukur itu sedikit. Ya, orang yang mampu bersyukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi syukur ini apa? Akhlak pilihan. Hanya orang-orang tertentu yang mampu bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Karena ketahuilah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi derajatnya, sedikit orang yang mendapatkannya. Akan tapi sesuatu yang rendah, yang hina, yang kecil, semua orang mampu mendapatkannya. Contoh misalkan kerikil. Setiap orang mampu mendapatkannya, tinggal pulung di jalan. Berbeda dengan permata, mutiara, tidak semua orang mampu mendapatkannya. Kenapa? Karena kerikil biasa saja, bukan sesuatu yang istimewa. Tapi permata sesuatu yang istimewa. Semakin sesuatu itu yang istimewa, semakin sedikit orang yang meraihnya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, sifat yang kedua, wa in asabatu darra sabar. Ketika ia diuji, dia bersabar. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidak bisa seperti itu, yakni bersyukur ketika diberi, bersabar ketika diuji, tidak bisa dilakukan kecuali orang seorang mukmin. Oleh karena kata beliau, kata penulis Hafizahullah Ta'ala, fa amruhu kulluhu khair. Perkaranya itu semuanya baik. Wa ahwaluhu kulluha hasanatun thayyibah. Setiap keadaannya itu baik. Subhanallah. Enak seorang mukmin itu, baik seluruh keadaannya. Tenang hidupnya. Lapang dadanya, tidak sesak. Kebalikannya, ketika seorang tidak beriman, sempit dadanya. Meskipun dunia di tangannya. Oleh karena apa? Berusahalah untuk mewujudkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita yang benar pelajari. Karena tadi seorang bisa seperti ini sikapnya apa? Dia akidahnya betul.
keimanannya mendalam, dia berilmu. Karena ketahuilah akidah itu tidak mungkin bisa kita yakini kecuali dengan ilmu. Begitupun keimanan tidak mungkin bisa kokoh kecuali dengan ilmu. Oleh karena apa? Madarul khair al-ilm. Madarul khair ilmu. Kebaikan itu berporos pada ilmu. Subhanallah, ilmu ini luar biasa. Oleh karena apa? Semangat dalam belajar. Karena apa? Seandainya kita tidak mempelajari ilmu ini, lantas siapa yang akan mempelajari? Kita saksikan kaum muslimin sedikit yang mempelajari agama. Padahal mereka berlomba-lomba dalam meraih gelar dunia. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Berapa tahun itu mereka? Dari mulai TK 2 tahun misalkan. SD 6 tahun. Sudah 8 tahun. Kemudian SMP 3 tahun. Sudah 11 tahun. Ditambah SMA 3 tahun. 14 tahun. Kemudian S1 4 tahun. S2 2 tahun. Dan seterusnya. Berapa tahun? Hampir 20 tahun. Lalu belajar agama berapa tahun? Kadang kita misalkan sepekan sekali saja masih malas. Masih banyak goibnya misalkan. Bagaimana kita meraih derajat tinggi di sisi Allah SWT? Bagaimana kita mampu bersabar ketika diuji? Bagaimana mampu bersyukur ketika diberi? Tidak mungkin bisa. Karena tadi kita harus berilmu dulu. Kebanyakan orang tidak mampu bersyukur, merasa kurang, mereka tidak berilmu. Begitupun mereka tidak mampu bersabar, mereka tidak Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, menyebutkan bahwasanya wa awaqibuhu kulluha hamidah. Dan kesudahan mereka orang-orang yang beriman itu apa? Baik, terpuji. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa di dunia dan akhirat. Jadi orang yang bertakwa itu pasti apa? Kesudahan yang baik di dunia ataupun di akhirat. Jangan kira misalkan seorang bertakwa itu apa? Sengsara dunianya misalkan. Sempit misalkan. Dunianya dadanya. Orang yang bertakwa itu apa? Paling lapang dadanya. Ketika dada ini lapang apa? Apapun dunia itu tidak masalah. Hakikat kebahagiaan itu ada di dada. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang tenang dengan keimanannya, ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ketika tenang itu hati, apapun musibah, apapun nikmat, seorang mukmin itu seorang yang bertakwa itu. Oleh karena kata beliau, hafizallahu ta'ala, inna lil imani sahihi wal aqidati sarimati atharan qawiyan wa dawran barizan fit taghullubi al ahdathi wal muallimat. Yang artinya, sesungguhnya keimanan yang betul itu keimanan yang benar. Begitupun akidah yang selamat akan memberikan pengaruh yang kuat kepada seorang mukmin untuk melewati ujian-ujian yang ia akan hadapi. Jadi iman, akidah itu akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap seorang mukmin untuk apa? Untuk melewati ujian-ujian. Kita sudah singgung tadi bahwasanya dunia ini tidak terlepas dengan ujian. Nah, kita tidak mungkin bisa melewati ujian tersebut kecuali apa? Harus beriman dengan keimanan yang benar. Harus berakidah dengan akidah yang benar. Kata beliau, hafizallahu ta'ala, dzalika, kenapa alasan disebutkan? Dzalika anna sahibal imani sahihi wal aqidati salimati ta'allama min dinihi umuran muhimmatan wa durusan 'azimatan tu'inuhu 'ala tsabati fil ahwali wa la haula wa la quwwata illa billah. Kata beliau, hafizallahu ta'ala, alasannya kenapa seorang mukmin yang kuat imannya, akidah yang benar itu bisa kokoh? Karena dia itu mempelajari agamanya. Ta'allama min dini, karena dia belajar agama.
umuran muhimmatan, pelajaran agama yang penting. Di akidah belajar bagaimana tata cara beribadah yang benar kepada Allah, belajar. Tu'inuhu 'ala tsabat fil ahwal. Dengan tahu agamanya, dengan belajar, itu akan menolong dia untuk melewati ujian-ujian. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan apa di akhir ini? Setelah menyebutkan bahwa ilmu itu sebab seorang bisa kokoh, beliau mengatakan la haula wala quwata illa billah. Karena memang kita tidak mungkin bisa berilmu, tidak mungkin bisa kokoh ketika ditimpa ujian kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah maknanya apa? Kita tidak mungkin berpindah dari ketaatan satu ketaatan lain kecuali taufik dari Allah. Kita tidak mungkin bisa taat kecuali dari Allah kekuatannya, taufiknya, hidayahnya. Begitupun kita tidak mungkin bisa jauh dari maksiat kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersandar misalkan, oh saya hebat, saya berilmu, saya pernah belajar, saya pernah mondok misalkan. Enggak. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena apa? Perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah. Pasti Allah menolong orang yang bersandar kepadanya. Karena salah satu seorang bisa sabat, bisa kokoh, nanti sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, dia bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qawiyul Aziz, yang maha perkasa, lagi maha kuat. Kita itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena apa? Kita yang lemah ini bersandar kepada Allah yang maha kuat. Kata beliau, wa min ahammi hadhil umur ma yali. Jadi seorang mukmin itu yang mempelajari agamanya, mempelajari pelajaran yang penting untuk dia bisa sabat, bisa kokoh melewati ujian-ujian. Di antaranya apa? Kata beliau, awalan, yang pertama, annahu ya'lamu ilma yaqinin la yukhalituhu syakkun wala yudakhiluhu raibun anna khaliqa hadzal kauni wa mujidihi wa mudabbiru syu'unihi huwallahu wahdahu la syarika. Kata beliau, yang pertama, seorang bisa kokoh melewati ujian-ujian di dunia ini. Seorang mukmin itu apa? Meyakini dengan keyakinan yang kuat, yang kokoh, tidak tercampur dengannya keraguan. Apa yang ia yakini? Anna khaliqa hadhil kaun, bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini dan yang mengadakan, ada yang mengatur segala urusannya, huwallah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana jika Allah berkehendak akan terwujud. Sebaliknya, ketika Allah tidak berkehendak tidak akan terwujud. Fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi, terjadi. Tetapi ketika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Falillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa? Ketika kita ingin sabat, ingin kokoh di atas agama kita, dan kita meyakini bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah, minta kepada Allah kekokohan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya apa, di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW adalah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Ini Nabi Muhammad SAW yang mana wahyu turun kepada beliau. Akan tapi bersama dengan itu apa? Minta kepada Allah SWT. Lantas bagaimana dengan kita? Kita mempelajari wahyu saja, Al-Quran dan Sunnah jarang. Bagaimana mungkin kita bisa kokoh? Mustahil. Seorang yang tidak mempelajari agama ini bisa kokoh, mustahil.
Nabi saja Muhammad SAW turun wahyu kepada beliau. Wahyu adalah inti dari ilmu. Tetap berdoa, lantas bagaimana dengan kita? Tapi mungkin kita adzan dulu, kemudian kita lanjut insyaallah setelah adzan. Barakallahu fiikum. Tafadhal adzan dulu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan sebentar.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kata penulis hafizallahu ta'ala, thaniyan, yang kedua. Artinya poin yang kedua, supaya seorang bisa kokoh di atas agamanya, melewati ujian-ujian yang ada. Anna Allah Jalla wa Ala takaffala binasri ahli al-imani wa hifzi ahli ad-din wa wa'di bidzalika wa wa'duhu al-haqq. Kata Allah, kata penulis hafizallahu ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Allah juga akan menjaga orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Allah menjanjikan itu untuk semua, untuk kita semua. Allah menjanjikan ketika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan teguhkan kita di atas agamanya. Ketika seorang mukmin meyakini bahwasanya Allah akan menolong dia, Allah akan memberikan petunjuk supaya dia bisa kokoh di atas agamanya, dia tentu sahabat. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan orang-orang yang beriman. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beramal soleh. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Kata Allah SWT, aku telah menetapkan bahwasanya aku dan Rasulku pasti menang. Kata beliau, wa wa'dul haq, dan janji Allah itu benar adanya. Wa akhbaru bidzalika fi kitabi wa akhbaru bidzalika fi kitabihi wa kalamihi sidqun wa haqqun. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam kitabnya berupa pertolongan kepada orang-orang mukmin. Mungkin kita bacakan satu ayat saja karena berhubung waktu sudah masuk waktu Isya. Apa ayat tersebut? Perhatikan ayat ini. Ayat ini apa? Sebagai motivasi bagi kita semua untuk apa? Untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada kalian pertolongan dan mengokohkan langkah kaki kalian. Lihat, dalam ayat ini Allah menjanjikan jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan pertolongan kepada kalian dan akan mengokohkan langkah kaki kalian ketika kalian diuji. Allah akan tolong. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menolong atau belum menolong kaum mukminin, belum menolong kaum muslimin? Karena memang mereka belum menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan di beberapa negeri kaum muslimin begitu menyakitkan, kaum muslimin dibunuh, diperangi, dihinakan. Disebabkan apa? Mereka tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala atau belum. Karena janji Allah kita yakini pasti benar adanya. Karena ketahuilah ketika seorang atau ketika kaum musyrikin mengalahkan kita kaum muslimin, itu bukan karena kehebatan mereka, akan tapi disebabkan kelemahan kita. Kenapa kita lemah? Kita berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa? Hendaknya kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berilmu, sampaikan ilmu. Bagi orang yang berharta, tolong agama Allah dengan harta. Sedekahkan harta tersebut untuk masjid, untuk pembangunan ma'had, pondok-pondok pesantren, untuk menyekolahkan misalkan orang yang tak punya. Jika punya anak, misalkan didik anak tersebut untuk mempelajari agama. Ini bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat seperti ini, berbahagialah kita, Allah pasti tolong kita. Ketika Allah yang menolong kita, siapa yang mampu mengalahkan kita? Dan ini telah dibuktikan oleh sejarah. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong. Lihat di zaman Nabi Muhammad SAW, yang puncaknya di zaman Umar atau Utsman, sebagaimana nanti yang disebutkan di sini, apa? Allah menolong mereka. Mereka menguasai sepertiga dunia, disebutkan apa? Mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di akhir kajian ini apa? Hendaknya kita memperhatikan masalah-masalah yang disampaikan tadi. Jika kita ingin kokoh di atas ujian-ujian yang menimpa kita, kita bisa melewatinya. Hendaknya kita belajar agama,
Kemudian hendaknya kita juga apa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya apa juga kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Tidak ada, kita tutup. Allah a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi bil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita malam ini telah selesai. Semoga semua ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Marilah dukung terus program kajian rutin Sabtu malam Ahad yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam At-Taubah Lembang dengan like, komen, share, dan subscribe channel YouTube kami di Masjid Abu Bakar As-Siddiq dan follow akun Instagram Masjid Abu Bakar As-Siddiq untuk informasi kajian-kajian selanjutnya. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama acara. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.